Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Dokter Candlestick di sini. Nah, di sini saya akan melakukan analisa saham. Tapi yang biasanya saya lakukan analisanya ini adalah satu saham, mungkin karena keterbatasan waktu saya akan combine menjadi 2 saham, 2 emiten saham. Yang pertama adalah Taibik, yang kedua adalah Tekim. Kita mulai dari Taibik terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa data yang saya sampaikan adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk pembelian saham atau menjual saham tersebut. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya untuk investasi, agar pola dan cara kerja untuk investasi bisa teman-teman ketahui. Lalu kemudian setiap investasi atau usaha apapun beresiko apabila tidak memahami kondisi yang dihadapi. Nah, jadi yang saya gunakan di sini adalah tools-nya itu menggunakan TradingView, kemudian menggunakan bot informasi saham HQ, grafik, statistik, volume penjualan. Nah, kemudian di sini saya menggunakan beberapa indikator ya, seperti profile company, simple moving average, Fibonacci retracement, fundamental, dan akumulasi statistiknya. Jadi kita masuk untuk yang saham Tebik-nya. Nah, di sini Tebik atau Tower bersama infrastruktur TBK. Jadi Tower atau PT Tower ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan solusi dan layanan infrastruktur telekomunikasi atau, mungkin di sini bisa disebut, tower ya, tower. Jadi Tebik ini pada saat ini berada di harga 2020. Harga tersebut berada di angka 12,22%, harga terendah sudah mencapai 12,22% dari harga terendahnya yaitu di 1.800. Dan sebagai catatan, Tebik ini mengalami penurunan sebesar 38,04% dari harga tertingginya di 3260. Jadi perlu teman-teman ketahui di sini bahwa yang namanya saham itu ketika di harga di paling atas puncak, maka dia bisa saja mengalami koreksi. Jadi, bisa dipelajari ya. Nah, lalu kemudian kalau dari total asetnya Tebik sendiri, ini memang mengalami kenaikan terus dan relatif stagnan sama di 2021, 2022, dan 2023. Tidak mengalami penurunan ataupun tidak mengalami kenaikan yang sangat berarti ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 2011 dia mengalami, kenaikan yang cukup banyak, dari 500 ke 4.000 ya, hampir 8 kali lipat. Untuk pendapatannya ini di kuartal pertama ini sama seperti di kuartal 2022. Walaupun pendapatannya turun, tapi kita lihat nanti cek di charting-nya bahwa harganya itu justru mengalami penurunan. Sorry, walaupun pendapatannya naik dari tahun sebelumnya, tapi kalau kita lihat cek di charting-nya itu justru mengalami penurunan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang kalau dari laba bersihnya ini mengalami penurunan ya, dari 2022 dari angka poin 400 ke poin 320, kemungkinan tidak terlalu besar ya. Nah, ini kalau dari sisi fundamentalnya, tapi kalau kita lihat langsung dari sisi charting-nya di sini. Nah, charting-nya ini seperti ini, Tebik harian. Nah, dia sedang coba untuk menyentuh MA27. MA27, nah nanti kita tinggal lihat aja titik konfirmasinya di mana, kalau memang dia akan nembus, kita bisa melakukan yang namanya proses buy ya. Tapi kalau misalnya dia tidak tembus, ya berarti dia akan terus melanjutkan dari, eee, kisah untuk downtrend-nya, seperti itu kurang lebih. Nah, kalau kita lihat di sini juga pernah mencoba untuk menembus tapi tidak sanggup, kemudian dia dibawa turun lagi, naik lagi ke atas, kemudian dibawa turun lagi, naik lagi ke atas, tidak sanggup sampai ketiga kalinya dia akan jatuh turun ke bawah. Nah, tapi dia sempat naik ke atas lagi, kemudian dia turun lagi. Jadi memang di sini posisi yang cukup panjang ya, dari Januari sampai ke sekarang ini posisi yang cukup panjang untuk yang namanya melakukan titik akumulasi ya. Akumulasi yang kemungkinan bisa jadi pada saat sudah melewati masa akumulasi ini, Tebik ini akan kembali lagi naik ke atas. Kurang lebih seperti itu pengalaman dari saya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari, grafik untuk tahunannya sendiri. Nah, memang di sini kalau kita tarik Fibonacci retracement di sini belum mencukupi untuk syarat-syarat dia untuk mengalami pembalikannya secara drastis, dia baru sampai ke 0,05, sorry, dia baru nyampe di poin 0,5.
bisa jadi dia ke sini atau dia ke sini baru dia pembalikan, atau di 0,0 5 dia balik lagi ke atas kemudian, tidak sanggup untuk ke resistennya, kemudian dia akan turun lagi ke bawah, seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau dari akumulasi akumulasi statistiknya atau volume penjualannya, Tebik ini berada di bawah akumulasi tertingginya di angka 2.000 dan 2.150 ya. Jadi di sini masih ada di 2020, kemudian di sini pun juga begitu juga sama bawah angka akumulasi terbesarnya itu di angka 2.900. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi di sini, di akumulasinya ini ternyata kalau kita lihat 5 tahunan, nah Tebik itu dia berada di akumulasi 1.200, tapi dengan catatan juga ya, akumulasi di sini, beberapa investor sudah mengalami atau mengambilkan keuntungan, profitnya sudah naik sekian seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk saham kedua, saya akan bahas untuk saham Tekim. Sorry, di sini saya akan bahas untuk Tekim ya. Tekim, ini perlu saya catat dan perlu saya simpan agar menjadi histori buat saya nantinya. Nah, Tekim sendiri di sini kalau kita lihat, posisi dari profile company-nya, Tekim adalah PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Jadi bisa dibilang perusahaan ini bergerak dalam pembuatan kertas seperti INKP ya. INKP. Lalu kemudian Tekim ini saat ini berada di harga 6.900. Harga tersebut sudah naik 23,21% dari harga terendah selama setahun yaitu 5.600 dan sudah mengalami penurunan mengalami penurunan sebanyak 19% dari harga tertingginya itu 8.525 untuk Tekim. Nah, lalu bagaimana dengan, kondisi fundamental dari Tekim sendiri? Kalau fundamental Tekim sendiri kita lihat total aset Tekim ini bertambah. Total aset Tekim ini bertambah di tahun ke tahun dan puncak juga ini di tahun 2023-nya. Lalu kemudian untuk pendapatannya pun juga sama demikian, ini dalam posisi pendapatan tertinggi di kuartal pertama 2023, akan tetapi laba bersih Tekimnya justru tidak sebanding dengan pendapatannya. Laba bersihnya Tekim ini hampir sama seperti di tahun-tahun sebelum 2017. Dia mengalami penurunan yang cukup dalam. Seperti ini. Nah, itu untuk kondisi fundamental Tekimnya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi chartingnya sendiri, Tekim di sini, Tekim di sini ya kita buka untuk grafik yang harian. Nah, dia sudah melewati MA27 dengan konfirmasi dua candle di sini di 6.050 dan sekarang posisinya sudah mencapai 6.900. 6.900 artinya kalaupun open buy sekarang ya ini bisa jadi agak sedikit tertinggal 15% ya buat teman-teman ya kalau misalnya mau membeli untuk yang Tekimnya. Nah, kalau kita lihat untuk charting yang selama mingguan baru menembus MA27, di sini nggak berhasil, di sini coba untuk balik lagi dan 2001 hampir setahun. Lalu kemudian kalau kita lihat secara bulanan sini memang di sini pernah tertinggi di 16.000 kemudian turun dan sekarang sudah mau mencapai di MA27-nya ini. Kita coba nanti lihat ya. Lalu kemudian untuk secara statistiknya sendiri kita lihat di sini Tekim ini untuk yang 6 bulanan berada di posisi 6.400. Kemudian, untuk yang 1,5 tahun dia posisi terbesarnya itu ada di 7.000 sini, 7.000, ataupun di sini dia di 6.400 dan kalau kita lihat untuk yang selama 1,5 5 tahun memang posisinya
di angka sekian yang tadi saya bilang banyak sekali konsolidasi. Eee, Seperti itu, terima kasih, selamat